Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Kisah Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview oven listrik yang baru saja saya beli. Bukan hanya sekedar mereview, saya juga akan memberikan banyak sekali informasi-informasi penting untuk kita ketahui. Apalagi misalkan kalau kita baru pertama kali menggunakan oven listrik ini. Maka dari itu, tonton terus sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk dibantu di like dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ya, ini dia oven listriknya. Ini untuk produknya, ini produk Kirin ya. Untuk kapasitasnya itu ada di 16 liter. Kalau untuk daya listriknya dari 300 watt dilengkapi dengan interior lamp. Ini tipe KBO 160 LL ya. Di sini ada spesifikasinya, itu tipenya. Dan daya listriknya ini ada 300 watt atas api bawah atas, dan untuk fungsi timernya itu sampai 60 menit ya. Dan di sini ada juga penjelasan dimensinya, nanti kita jelasin semuanya ya. Ya, langsung saja kita keluarkan dulu oven listriknya. Dan ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan sebelum kita memilih atau membeli oven listrik. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah daya listriknya. Pastikan kalau daya listrik oven yang mau kita beli ini memiliki daya listriknya yang kecil atau low watt ya, sehingga tidak terlalu banyak memakan listrik. Dan yang kedua itu kapasitas. Pastikan kalau kapasitasnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kalau kita makainya sesekali atau nggak terlalu banyak, itu untuk 9 liter itu udah cukup ya, tergantung kita. Tapi kalau kita mau untuk usaha itu ya kita pilih yang besar kapasitasnya ya. Dan selanjutnya perhatikan fungsi oven, karena ada beberapa oven yang dilengkapi dengan fungsi roti shear. Roti shear yaitu tongkat yang berfungsi menggantungkan makanan atau ayam yang dipanggang secara berputar sehingga matang secara merata ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Ya, itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membeli atau memilih oven listrik ya. Sekarang kita lanjut ke oven Kirinnya. Tadi kita keluarkan semua isi dari dusnya ya. Di sini ada baki sunrise. Nanti kita jelaskan fungsinya. Dan di sini juga ada kawat baki atau kawat pemanggang, dan juga ada loyang pemanggang ya. Dan dilengkapi juga dengan buku panduan. Di sini lengkap semuanya, ada caranya dan lain-lain. Dan juga ada buku garansi. Dan ini pegangan loyang ya. Ya, ini dia baki sunrise. Ini kita letakkan di paling bawah ya, atau di dasar oven. Ini fungsinya untuk menampung kalau misalkan ada sisa panggangan yang jatuh ke bawah, jadi nggak langsung kena ke dasar oven. Nanti kalau mau dibersihkan tinggal dikeluarin dan dicuci aja seperti itu. Ini ada kawat pemanggangnya. Ini fungsinya bisa untuk manggang sate, ayam, atau yang lain-lain, kentang juga bisa. Dan juga ada loyang pemanggang. Ini untuk yang agak basah ya, misalnya kamu panggangnya agak basah, ini bisa taruh ini, pakai ini ya. Dan di sini ada pemegang loyang, jadi kalau misalkan masih panas ya, itu kita bisa gunakan pegangan loyangnya ya, seperti ini contohnya ya. Jadi nggak panas gitu. Oke. Cantik banget ini ovennya, warnanya putih, cantik. Oven ini juga dilengkapi dengan interior lamp, jadi pada saat proses pemanggangan otomatis lampunya ini nanti akan menyala, dan sehingga memudahkan kita untuk melihat dari proses pemanggangan itu sendiri. Dan di sini juga ada seperti besi ya, kelihatannya itu adalah elemen pemanggang. Di sini ada elemen pemanggang bawah dan juga elemen pemanggang atas ya. Dan seperti yang kita lihat itu di sudut ada lampunya. Itu lampu interior lampnya ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol dari oven ini. Di sini ada temperatur. Minimal temperaturnya ini ada di 100 derajat ya, dan maksimalnya ada di 250. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ke 250 tinggal diputar aja seperti itu. Kalau mau 200 dibalikin aja. Dan seterusnya ya, tinggal diputar-putar aja.
Dan selanjutnya juga ada selektor. Di sini adalah fungsi api ya. Tombol untuk api, penggunaan api. Jadi ini off, kalau yang di atas ini off ya, artinya ya mati. Dan ini untuk sebelah kanan ini adalah api atas. Jadi kalau ada garis yang di atas itu artinya api atas ya yang menyala. Dan sebelah kiri ini ada api atas bawah, dua garis kayak gini. Ini fungsinya api atas dan bawah menyala, dan di bawahnya itu untuk fungsi api bawah. Jadi kalau kita mau pakai api atas bawah atau api atas bawah, ini tinggal diputar-putar aja, nggak susah kayak gitu. Nah, tinggal diputar aja kayak gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada timer. Lama pemanggangan ini bisa sampai 60 menit ya. Untuk cara penggunanya tinggal diputar aja. Kalau mau 10 menit ke 10 menit, ke 20 menit tinggal 20 aja. Tapi kalau misalkan mau ke 5 menit, nanti kita putar ke 10 baru balikin ke setengahnya ya. Nanti ini otomatis lampunya akan menyala dan akan mati ketika tombol timernya sudah menuju ke off ya. Dan nanti ada bunyi bell, itu tandanya panggangan kita sudah matang. Ya, itu tadi penjelasan sekitar dari fungsi tombol ya. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara untuk penggunaan pertama open ini ya. Jadi kalau untuk pertama kali penggunaan open itu semua isinya tadi loyang dan kawat dan baki sunrise tadi harus dibersihkan terlebih dahulu, dicuci menggunakan sabun, lalu dibilas pakai air bersih, lalu harus dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Setelah itu juga opennya juga harus dibersihkan. Yang pertama itu opennya harus dibersihkan pakai lap basah terlebih dahulu ya. Ini misalnya kan ini pakai lap basah, lalu kita bersihkan lagi untuk kedua kalinya menggunakan lap kering sampai benar-benar opennya ini kering. Dan juga opennya ini sebelum digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Fungsi dari pemanasan itu sendiri ialah agar menghilangkan bau minyak yang masih menempel akibat proses produksi dari oven ini. Oke, lanjut pada proses pemanggangan oven terlebih dahulu. Lalu kita langsung aja pilih apinya ya. Kita pilih api atas bawah. Lalu juga temperaturnya kita putar ke 250. Setelah itu timernya itu lama pemanggangan 10 menit ya. Kita pilih aja 10 menit lalu putar ke kanan, lalu dia otomatis langsung ke kiri, nanti ya mati sendiri. Dan bel akan berbunyi ketika tombol timernya sudah pada posisi off ya, dan lampunya nanti akan padam. Lalu kita buka pintu opennya, kita biarkan udara yang ada di dalam nanti keluar ya, dan opennya sudah siap untuk kita gunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memanggang sate menggunakan oven ini ya. Jadi kalau untuk memanggang sate ini, untuk loyang pemanggangnya itu kita letakkan di bawah ya, dan kawat pemanggangnya kita letakkan di atas seperti ini. Seperti ini, loyang pemanggangnya kita taruh di bawah dan kawat pemanggangnya kita letakkan di atas ya, agar sisa dari panggangan sate atau air yang keluar dari sate itu nanti jatuhnya nggak kena ke bawah, dia jatuhnya ke ini ke loyang pemanggang itu ya. Jadi nanti satenya disusun aja di atas kawat pemanggangnya seperti itu. Dan juga ini nggak boleh ditutup rapat ya, jadi kita pastikan ini pintunya kebuka setengah seperti ini, dan lalu kita langsung pilih aja apinya. Kita pilih api atas bawah biar satenya itu matang secara merata. Lalu kita pilih aja temperaturnya. Kita pilih temperaturnya, tinggal diputar aja, misalnya mau 200 atau 150 bisa diputar aja ya, seperti ini. Dan lalu kita tinggal pilih timernya untuk berapa lama pemanggangan, kita tinggal putar aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk sate itu pintunya jangan ditutup benar ya, nggak boleh ditutup rapat. Jadi diusahakan setengah seperti ini, dijaga ya. Oke. Nah, kalau tadi untuk cara pemanggangan sate, sekarang saya mau jelaskan kalau misalkan kita mau masak kue basah ya, atau
cake gitulah ya, yang menggunakan loyang. Jadi kalau untuk menggunakan loyang, kita gunakan kawat bakinya, kita masukin dan kita tinggal masukin loyangnya aja seperti ini gitu. Tinggal diatur, tinggal kita pilih aja lalu api, temperatur, dan timernya seperti itu. Oke, mungkin itu aja hasil review kita hari ini dan beberapa tips pentingnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.